Oke, untuk yang teman-teman presentasi boleh dinyalakan dulu kameranya, lalu kemudian dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Ya, dimulai ya, Mas. Ya, silakan. Selamat sore semua, Bang Guston. Kami dari kelompok seni rupa dan film. Anggotanya ada saya, Tio Akbar, Jonathan, Muhammad Rifki, dan Pradito Aflan. Tapi Pradito Aflan belum hadir kayaknya. Ya, langsung saja saya mulai. Lanjut. Ini sebelum masuk ke keterkaitan tentang seni rupa dan film, saya akan sedikit membahas tentang seni rupa sendiri dan film itu sendiri di bab 1 pendahuluan ini. Jadi seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Dibagi menjadi dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Film serangkaian gambar yang menampilkan sebuah cerita di mana sekarang sudah berkembang berupa audiovisual. Jadi kan seni rupa punya kriteria sendiri, film punya kriteria sendiri. Nah, yang dibahas di presentasi kali ini adalah keterkaitan antara keduanya, antara bentuk film, gaya film, produksi film, eksebisi, dan distribusi. Dan gitu. Lanjut. Lantas, apakah kedua hal tersebut memiliki hubungan satu sama lain? Ya, film dan seni rupa bisa bersifat berbalasan atau memiliki hubungan di antara keduanya. Seni rupa bisa sangat berkaitan dengan film. Karena jika memandang film sebagai karya seni, maka film merupakan hasil dari proses kreatif dari berbagai unsur seni. Di antaranya seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain-lainnya, serta teknologi dengan kekuatan gambar sebagai bentuk visualisasinya. Jadi, ya karena seni itu sendiri ada, unsur seni itu ada di dalam film, dan film itu bisa sebagai media penyaluran seni tersebut, maka ada keterkaitan yang akan dibahas di bab 2 selanjutnya. Lanjut. Film form atau bentuk film. Jika mengenal teori sistem, maka bentuk film sebagai sistem ada unsur yang digunakannya dan bisa memiliki keterkaitan dengan seni rupa. Cerita dan karakter. Sebuah cerita adalah unsur penting dalam film. Adapun ide cerita tersebut ada banyak atau beragam. Di antaranya ada ide yang mengambil kisah dari tokoh seni rupa. Contohnya Andy Warhol, a documentary film. Film yang disutradarai Rick Burns tentang Andy Warhol sebagai seniman yang meroket kebangkitannya melalui dunia seni komersial. Karya-karya Warhol yang paling dikenal adalah lukisan-lukisan kemasan produk konsumen dan benda sehari-hari yang sangat sederhana dan berkontras tinggi. Misalnya Campbell's Soup Cans dan gambar sebuah pisang pada cover album musik rock The Velvet Underground and Nico 1967. Film style atau gaya film memiliki keterkait film ini bisa kita ambil contoh dari mise en scene. The Dark tahun 2013, film dari John Hughes mengambil seni rupa tiga dimensi dan Prambanan dalam film tersebut. Fahim 2013, film dari Conner Elin yang menjadikan seni rupa tiga dimensi dan di Borobudur sebagai setting dalam adegan filmnya. Film production.
Sebuah produksi film pasti mempertimbangkan dua hal untuk menjadikan film tersebut terasa semakin nyata, seperti dari aspek latar, di mana produksi film tersebut harus memiliki latar yang tepat digunakan sebagai tempat cerita. Maka After the Dark Film Hados memilih latar di Indonesia dan berlangsung syuting selama 7 minggu di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pulau Belitung, Sumatera, Gunung Bromo, di Jawa Timur, dan di Candi Prambanan di wilayah Jawa Tengah, Jakarta. Di wilayah Jawa Tengah dan Jakarta. Dan di sini seni rupa berperan dalam produksi untuk aspek latar tepat. Peran seni rupa di sini dengan adanya seni rupa 3 dimensi Candi Prambanan berfungsi menunjukkan latar tempat cerita dalam film tersebut. Maka perannya cukup penting dalam produksi film ini. Selanjutnya ada film distribution. Dalam hal ini, seni rupa berperan bisa dalam bentuk seni lukis untuk poster, baliho, dan atau banner. Ini contoh seni rupa yang berkaitan dengan film. Film exhibition, seni rupa bisa menjadi penghias dalam ruangan eksibisi. Biasanya untuk membuat bioskop lebih menarik, mereka menghias ruangan sekitarnya dengan poster-poster film atau semacamnya. Maka dari itu, seni rupa bisa diandalkan untuk hal ini dan juga untuk film distribution. Bab 3 kesimpulan, seni rupa dan film bisa bersifat saling menguntungkan, karena dengan adanya seni rupa, film bisa menyajikan karya dengan baik serta menarik, dan bahkan totalitas dalam hal pendekatan film. Seni rupa pun diuntungkan, karena film bisa menjadi media untuk memperluas karya seni rupa. Semua hal tersebut membuktikan bahwa adanya keterhubungan dan pengaruh secara resiprokal dalam seni rupa dan film. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan dipersilahkan bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih untuk kelompok seni rupa dan film. Mungkin bisa langsung sih teman-teman mungkin yang mau bertanya atau mau berdiskusi tentang apa yang dipresentasikan. Saya boleh nanya, Mas? Kan, Ibrahim Alfarizi. Tadi boleh lihat di slide seni seni rupa exhibition apa tadi? Nah, film exhibition sama distribution, menurut kalian perbedaannya apa ya? Soalnya kalau gua baca tadi hampir mirip-mirip, cuman yang menurut kalian jadi beda antara kedua hal itu apa? Ini kalau dasar sendiri distribusi kan untuk lebih ke mempromosikan. Jadi kayak misal kayak film itu jadi dan dipromosikan untuk dilihat oleh orang tuh, itu tahap di film distribution. Kalau film exhibition di sini lebih ke eksibisi ini eksibisi film itu kan. Kalau filmnya eksibisi biasanya di bioskop, apa ya, dilakukan di bentar. Mungkin teman-temannya bisa ngebantu mungkin. Lebih ke kayak peragaan gitu. Jadi kayak kan filmnya udah jadi kayak dilaksanakan gitu kalau dalam hal film kan ditayangkan kan biasanya lewat media bioskop. Nah, tahap film exhibition ini lebih ke itu. Jadi bagaimana film itu ditayangkan. Nah, kalau medianya biasa bioskop, kalau sekarang mungkin ada Netflix dan lain-lain. Nah, kalau membahas tentang seni rupa dan film, keterkaitannya, seni rupa bisa berperan untuk lebih ke membuat eksibisi ini menarik. Jadi agar saat film itu ditayangkan, orang lebih
excited dan lain-lain itu. Kalau distribusi kan tadi lebih ke promosi sebelum film itu ditayangkan. Biasanya kayak poster-poster jalanan dan lain-lain gitu. Perbedaan sih kurang lebih seperti itu menurut saya. Gimana? Sama nambah deh Bang. Ini kan tadi kita untuk menghias dalam ruangan eksibisi. Nah, ini berlaku nggak untuk di platform-platform kayak gitu? Maksudnya kayak platform-platform ini kali, apa pemutaran filmnya gitu ya? Iya, benar. Untuk di sosial media juga kan. Oke. Ya, silahkan. Ya masuk sih sebenarnya, cuman caranya kan macam-macam. Cuma kalau yang di sini yang dipahami lebih ke bioskop itu udah ada contohnya. Kalau misalnya sosial media di internet mungkin lebih ke mendesain cover websitenya atau mendesain cara itu. Jadi kayak lebih ke mendesain tempat platformnya tersebut itu. Itu lebih ke exhibitionnya. Kalau distributionnya ya biasanya kan kayak lewat story dan lain-lain atau misalnya dari akun-akun besar Netflix itu dia mempromosikan film tersebut masuk ke tahap film distribution. Oke deh Bang. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke deh, paling gue mau nambahin dikit soal hubungannya dengan film sih. Tadi mungkin sempat dibahas tadi soalnya di kelas sebelumnya itu, soal bahwa yang berhubungan sama seni rupa itu nggak cuman nggak cuman misansin doang, bahwa di sana tuh ada sinematografi pun juga bisa memiliki hubungan. Terus bahkan tadi editing juga sempat dibahas bahwa dia memiliki hubungan juga dengan seni rupa. Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih mendalam sih sama Bang Guston. Terus teman sama tadi juga banyak, mungkin bisa ditambahkan beberapa contoh-contoh lagi sih, bentuk-bentuk contoh dari hubungan antara film dan seni rupanya, mungkin seperti itu gitu ya. Ya mungkin ada lagi kah yang mau didiskusikan mungkin? Mungkin Bang Gusdon mau menambahkan?
Oke, teman-teman ya, bentar gue. Sorry ya, mohon menunggu sebentar. Oh, oke oke. Boleh deh, mungkin balik ke lihat ke apa? Slide di slide apa tadi tuh? Film form ya, itu mungkin. Coba di film form. Kalau yang film style ya ini sih mungkin bahwa kayak kenapa tadi butuh apa ada ditambahin lagi soalnya mengenai kan film style itu kan banyak tuh, selain misalnya ada sinematografi juga, mungkin di sinematografi itu juga banyak ada cahaya gitu, terus ada warna juga gitu di situ. Nah itu kan merupakan unsur dari seni rupa gitu yang bisa ditambahin gitu. Terus kayak apa ya, jenis-jenisnya lagi sih mungkin kayak ada tadi tuh film eksperimental gitu. Nah, itu kan yang itu juga lahirnya tuh dari nggak tahu beberapa perupa-perupa gitu lah yang menggunakan medium film untuk jadi medium melukisnya gitu kan. Terus akhirnya kayak berarti kayak mereka berpindah medium aja gitu dari kanvas dan menjadikan si seluloidnya itu menjadi tempat melukisnya. Nah itu sih mungkin hal-hal kayak gitu tuh bisa ditambahin tuh nantinya. Soalnya cukup banyak yang perlu ditambahin. Oke. Terus apa lagi tadi tuh ya? Wait deh. Wait. Ini udah dikumpulin kan ya ini presentasinya ya? Ya. Sama ini juga tuh apa? Kayak adalah beberapa musik video juga, bahkan dari abang-abangan kita juga tuh ada tahun 96 lah. Mas Anggun Priambodo. Jadi dia tuh basicnya tuh dia anak seni rupa gitu, desain interior. Terus kemudian dia bikin karya beberapa video klip. Nah itu kan bentuk eksplorasi dia. Jadi dia memiliki cara yang berbeda juga, gaya yang berbeda juga dengan basic seni rupa dia dengan ketika dia membuat film gitu outputnya. Buat video klip atau dia juga bikin film layar lebar juga gitu dengan gaya yang punya basic seperti seni rupa gitu, yang banyak tekstur di filmnya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu acuan, contoh. Nah mungkin bagus tuh, mungkin bisa lebih tajam lagi membahasnya gitu. Nyebutnya video musik ya bang, jangan video klip. Video musik, sorry, musik video. Oke, pertama siapa yang presentasi? Oke, Ricky di awal tadi itu sebenarnya ini udah benar, tapi sebenarnya lu bisa masukin contoh-contoh yang lain. Misalnya kalau ini kan Andy Warhol di film dokumenter, oke. Di film fiksi pun sebenarnya juga banyak tokoh-tokoh dari seni rupa itu kemudian dijadikan apa namanya ide cerita dan karakter. Misalnya film Basquiat misalnya, Pollock ya, dari Jackson Pollock, Basquiat itu Jean-Michel Basquiat, atau film Firda dari Frida Kahlo, atau bahkan ada film yang apa namanya judulnya sebenarnya yang diceritakan adalah tentang kontroversi dari seorang yang mengaku bahwa dia itu kurator lukisan dan dia pelukis, dia menikahi seorang pelukis perempuan dan apa namanya
begitu banyak kontroversi lah si laki-laki ini, karena dia juga dia mengakui banyak lukisan orang tuh diakuin sama dia gitu. Nah itu ada judulnya Big Eyes. Ya bagaimanapun rata-rata memang kemudian jatuhnya ke film dokudrama ya. Walaupun ada juga misalnya kayak film Midnight in Paris-nya siapa? Woody Allen itu mengambil orang yang bisa kembali, istilahnya dia secara tidak sengaja naik mobil yang agak klasik gitu, terus kemudian tidak sengaja dia bisa ketemu ke masa lalu dan ketemu banyak seniman-seniman, terutama banyak seniman perupa gitu. Ada ketemu sama Salvador Dali, ketemu sama Luis Buñuel misalnya, ketemu sama Pablo Picasso misalnya, macam-macam gitu. Nah itu istilahnya Woody Allen kemudian menggunakan background seni rupa itu sebagai karakter-karakter yang muncul di dalam filmnya. Terus yang tadi masuk ke film style, nah tadi udah disinggung sama Bang Momot bahwa film style sebenarnya bukan cuma mise-en-scène. Oke, kalau lo ngomongin mise-en-scène, jelas bahwa seni rupa pasti punya hubungan dengan persoalan pertama itu masalah katakanlah ngomongin setting yang di dalamnya ada properti, yaitu banyak berkaitan dengan aspek seni rupa jelas gitu. Juga konsepsi tentang kostum ya. Jadi kostum itu juga masuk ke dalam seni rupa, apalagi kalau sekarang kita masuk ke di prodi seni rupa, di fakultas seni rupa kan ada, makanya masuk juga desain mode dan busana tuh. Nah itu karena memang secara mendasar sama, ada hal-hal yang sama yang kemudian istilahnya dibuat di situ. Jadi kostum, make up juga sama, misalnya pembelajaran tentang make up dalam film ya, make up artis, tapi dalam konteks film. Kalau ada yang nanti akan meneruskan ke bidang make up, itu salah satu yang dipelajari pertama adalah lo justru harus bisa tahu persis tentang anatomi gitu. Jadi anatomi manusia tuh lo harus tahu persis, terutama ya wajah segala macam gitu, sehingga bisa jadi berbeda antara, karena itu nanti juga gini akan ada hubungan dengan bagaimana lo membuat craftsman-nya gitu. Boleh ditutup bentar Ki, gue mau ngasih lihat misalnya apa yang dilihat, apa yang dilihat yang ada di layar. Masih robot? Boleh. ABC? Boleh. Ya. Aneh. Udah masuk kan? Udah kelihatan belum? Masuk Bang. Ya kayak kalau lo lihat ini misalnya kayak Terminator ini,
Ya ini bukan cuma sekedar mereka harus tahu apa namanya mereka harus tahu cara bikin itunya tuh lukanya, tapi konsepsi bikin luka kan juga ada konsep tentang apa namanya tadi anatomi tadi, sedangkan yang mempelajari tentang anatomi di dalam seni itu adalah seni rupa. Ya salah satunya kan patung tuh. Artinya misalnya ini sekarang yang misalnya yang main Arnold Schwarzenegger gitu. Ketika kemudian yang main siapa? Leonardo DiCaprio ya beda lagi. Karena apa? Karena kontur sama struktur anatominya berbeda. Gitu. Oke ya, terus lo ngomong kostum misalnya. Kostum pun juga sebenarnya sama. Misalnya kayak jika misalnya lo ngomong, jadi ngomongin kostum ya, bukan wardrobe ya. Jadi ketika lo ngomong kostum ya, kenapa kok jadi seni rupa menjadi sangat dekat gitu? Iya, karena bagaimanapun apa namanya seni rupa ini yang kemudian apa namanya ketika lo ngomongin tentang kostum pastinya ada desainnya, desain kostumnya, kemudian mau ditambah seperti apa, misalnya kayak di sini kan ada burung mati tuh yang selalu jadi kostumnya Tonto nih di film The Lone Ranger ini. Itu sama kostum yang kayak gini gitu misalnya, atau misalnya konteks kostumnya Tarzan misalnya. Kalau lihat misalnya Donny Weissmuller gitu, Donny Weissmuller seorang dulunya yang awalnya perenang, atlet renang, kemudian jadi pemain film. Donny Weissmuller cuma model pakai kancut doang selesai gitu. Tapi di yang baru justru pakai celananya lebih panjang, badan lebih atletis misalnya. Nah ini kan ngomongin tentang seni rupa, lu ngomongin tentang anatomi misalnya. Ini kaitannya dengan seni rupa. Ya, terus apa namanya pencahayaan juga sama. Jadi tadi kostum, make up ya, dan kemudian pencahayaan gitu. Jadi misalnya pencahayaan itu misalnya ada
gaya pencahayaan namanya chiaroscuro. Nah, chiaroscuro itu jadi sebenarnya chiaroscuro itu kontras yang sangat kuat antara bagian terang dan bagian gelap dari satu lukisan, di satu gambar gitu. Nah, contoh-contoh dari chiaroscuro ya banyak banget, karena ngomongin kekontrasan cahaya, ya, kekontrasan cahaya antara bagian terang dan bagian gelap. Misalnya kalau di lukisan itu, karena memang chiaroscuro memang basicnya dari lukisan. Misalnya kayak di lukisannya apa nih, si Vermeer misalnya. Ini lukisannya Vermeer, The Girl with the Pearl Earring. Nah ini juga, sorry, ini lukisan ini akhirnya jadi film pada waktu itu, tahun berapa gue lupa. Itu tahun 2003. Girl with the Pearl Earring itu sampai lightingnya tuh apa namanya, benar-benar ngikutin lightingnya si siapa, Vermeer, si pelukisnya. Nah beda lagi misalnya ketika lo ketemu misalnya chiaroscuro untuk lighting itu misalnya Rembrandt gitu. Rembrandt bisa beda lagi karena apa? Rembrandt cenderung misalnya cahaya itu lebih cenderung spotlight gitu. Hanya misalnya di bagian-bagian tertentu dari tokoh misalnya. Itu kayak gini ya. Beda lagi nanti ketika lo juga ketemu sama misalnya Caravaggio misalnya. Sama-sama menggunakan chiaroscuro tapi juga berbeda satu dengan yang lain gitu. Yang chiaroscuro dari Caravaggio. Nah, selain chiaroscuro juga ada konsep lighting itu namanya notan, itu juga dipakai di apa namanya, di film. Jadi kalau ditanya notan art itu apa, notan art sebenarnya lebih ngomongin antara bagian. Jadi notan ini adalah desain dari Jepang, ya. Jadi salah satu konsepsi desain dari Jepang yang melibatkan antara permainan dan peletakan dari bagian terang dan bagian gelap dari elemen-elemen yang ada di dalam hal tersebut, karya tersebut. Makanya kalau ngomongin notan jadi macam-macam. Kayak misalnya
Tapi kecenderungan notan itu cenderung antara bagian terang, bagian gelap itu cenderung flat gitu. Kalau tadi kan ada dimensi, ada kedalaman. Nah, notan itu cenderung flat. Kayak misalnya ini contoh dari apa ya, kayak semacam origami itu atau kolase gitu. Nah, ini model-model komposisi notan seperti ini. Jadi bagian misalnya hitam sama putih itu ya udah rata aja gitu. Nggak ada apa namanya, nggak seperti tidak ada dimensi gitu. Ya, kalaupun terasa ada dimensi ya diciptakan dari flatnya itu gitu. Nah, ini konsepsi dua hal tadi, baik notan maupun chiaroscuro di dalam lighting pada film, itu memang juga konsepsi yang memang sampai sekarang digunakan. Notan itu misalnya kecenderungan misalnya kayak gaya tata cahaya yang namanya low key lighting itu lebih dekat ke chiaroscuro kalau di lukisan atau di seni rupa. Atau misalnya kecenderungan high key lighting itu punya kedekatan dengan konsepsi notan di di seni rupa misalnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa seni rupa memang sangat berpengaruh gitu, berpengaruh benar gitu di film. Terus kayak kalau lo ngomong tentang editing misalnya, editing pun misalnya lo ngomong dimensi editing, dimensi grafis itu ada namanya dimensi grafis. Misalnya kalau lo baca bukunya David Bordwell, Film Art and Interaction, dia memperkenalkan dengan istilah dimensi grafis, bahwa ada aspek-aspek grafikal. Atau misalnya kalau di bukunya Zhang Omong itu juga membahas tentang yang namanya ritme plastis. Ritme plastis itu sebenarnya adalah penataan. Dan ujungnya sebenarnya ada di komposisi visual sebenarnya. Nah, konsepsi penataan, komposisi visual, terus kemudian komposisi visual dengan lighting tadi itu sebenarnya memang berawal dari seni rupa. Walaupun mungkin di film sering nggak disebutin, misalnya gue sih ketemu di fotografi, misalnya kayak ada simplicity, komposisi visual simplicity, misalnya itu adanya di seni rupa. Adanya di fotografi, tapi simplicity kan sebenarnya cuma meletakkan objek itu di tengah gitu, selesai. Tidak. Nah, cuma kemudian kan muncul ada namanya komposisi golden section, komposisi the rule of third, itu sebenarnya berawalnya juga banyak dari seni rupa sebenarnya. Gitu. Jadi kayak jadi kalau lo ngomong mise-en-scène sebenarnya sampai lighting itu sangat dipengaruhi oleh seni rupa. Makanya kenapa sinematografer itu kalau lo tanya, ini sinematografer beneran ya, bukan abal-abal ya, bukan cuma ngaku-ngaku DOP doang ya. Itu lo tanya lukisan, mereka pasti banyak tahu gitu. Karena mereka itu salah satu referensi yang luar biasa buat mereka.
Oke, terus habis mise-en-scène masuk sinematografi. Sinematografi itu hampir semua bagian dari sinematografi itu selalu punya irisan dengan mise-en-scène. Dengan seni rupa. Misalnya ya tadi yang paling ujung itu kan komposisi visual. Komposisi visual sendiri lo ngomong dia akan kalau lo baca ya komposisi visualnya siapa, Peter Ward, picture composition itu, atau komposisi visual di film di bukunya Blaine Brown itu. Dia akan ngebahas tentang warna, ngebahas tentang brightness, kontras gitu. Ngomongin lighting kan, ngomongin exposure, terus kemudian ngomongin framing, ya kan? Ada kamera angle, ada framing, ada kamera angle, ada take off shot, ada aspek rasio, walaupun istilahnya di lukisan itu mungkin belum dikenal secara spesifik yang ngomongin aspek rasio. Tapi kan sebenarnya itu sudah dimulai oleh pelukis-pelukis. Coba ya lihat, pelukis untuk memperlihatkan misalnya orang yang banyak gitu, misalnya protes di tahun 1100-an ada protes, terus kemudian dilukis, kecenderungannya aspek rasionya kan pasti akan menggunakan aspek rasio yang lebar, yang kita kenal sekarang itu misalnya CinemaScope. Foto-foto keluarga misalnya, pasti punya kedekatan dengan misalnya aspek rasio 1:33:1, karena kayak istilah kurungannya gitu, tanda petik kurungannya itu lebih sempit, jadi orang yang melihat akan jauh lebih fokus ke situ. Misalnya gitu. Perbincangan, misalnya ada beberapa orang yang sedang berbincang, itu pasti cenderung lebih dekat dengan aspek rasio ya, misalnya widescreen gitu ya, 1:85, misalnya ada beberapa orang yang berbincang. Nah kayak gitu-gitu sekali lagi mungkin secara nggak spesifik gitu loh, di seni lukis atau di seni rupa itu rujuk pada aspek rasio, tapi sebenarnya aspek rasio tetap ada. Nyatanya ada bingkai, makanya kenapa istilah framing itu digunakan juga di film. Ada pembingkaian. Mungkin yang akan hampir tidak berhubungan adalah suara gitu ya. Suara mungkin tidak berhubungan dengan seni rupa. Nah tadi, sedangkan editing tadi ada dimensi grafis, bahkan ketika lo memilih satu konsep editing aja, misalnya konsep continuity editing, itu aspek grafisnya, aspek ruangnya tetap harus dijaga. Nah, salah satu yang dijaga adalah konsepsi grafis itu. Makanya kenapa misalnya seorang sinematografer ketika syuting itu harus diukur-ukur gitu, kayak ribet banget gitu. Shot 1 ke shot 2 aja ribet banget. Kenapa? Karena dalam satu scene itu harus dipertahankan kesinambungan suhu warnanya, kesinambungan cahayanya, kesinambungan warnanya gitu. Jadi macam-macam yang harus dijaga minimal oleh, itu pun yang sejauh sekemampuannya si sinematografer. Kenapa cat belang dikit ya, sutradaranya ngomel, karena konsepnya ketika lo ngomong editing nanti akan disambung-sambung. Kalau ada perubahan warna, perubahan bentuk, ya pasti jadi aneh gitu. Oke, selanjutnya adalah distribusi. Tadi kan Ibrahim sempat nanya apa sih bedanya distribusi sama eksekusi. Distribusi sebenarnya adalah menyebarkan produk. Itu aja. Intinya adalah bahwa produk itu kemudian ketika lo punya produk, terus kemudian istilah ini mau mendistribusikan kemana, artinya lo mau menyebarkan kemana. Jadi ibaratnya
sebelum sampai di tempat eksibisi atau konsumen, maka harus dirancang, harus diketahui dulu kira-kira ini akan disebarkan di mana. Oh, misalnya lu punya produk film dan kemudian oke, yang pertama gua akan pertama di mana, di bioskop. Oke. Yang kedua di mana, di platform OTT ya. Terus misalnya yang ketiga di platform misalnya media sosial video yang kemudian bisa dimonetizing misalnya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi. Nah, kemudian ketika kemudian dijalankan actionnya, oke, di-upload ya, sekarang itu melakukan proses distribusi. Dimasukin 21 atau dibuatkan roadshow-nya misalnya. Oke, nah setelah itu kemudian bagaimanapun supaya calon penonton atau masyarakat yang jadi calon penonton itu paham bahwa ada distribusi itu, ada barang itu, maka memang antara distribusi ke frekuensi itu ada satu ada satu cara yang bisa dilakukan untuk memberitahukan masyarakat yang kita sebut dengan yang namanya promosi itu atau pariwara atau beriklan. Pariwara ini atau promosi ini yang kemudian muncullah kayak poster, kayak souvenir gitu ya. Itu muncul karena apa? Karena kebutuhan untuk menyebarkan informasinya bahwa ada produk yang sedang kita sebarkan, sedang kita distribusikan. Makanya gue lebih prefer masukin kayak poster, kayak poster, flyer gitu ya, one sheet, banner itu masuknya ke distribusi. Karena memang harus dibikin di situ, di distribusi. Karena misalnya kayak waktu eksibisi pun, di tempat eksibisi yang ada paling juga misalnya poster itu misalnya dikotakin lah gitu kan, biar dilihat sama penonton gitu, atau calon penontonnya. Itu distribusi ya, jadi atau bahkan ada satu, gua agak ketinggalan nih, sorry, nanti mungkin bisa dimasukin di pasca produksi sebenarnya. Sebelum gue terusin di sistem produksi, gua agak lompat nih, Bang Momot yang ingetin. Jadi dari tadi kan di editing, dalam sistem produksi seni rupa ini juga sangat berpengaruh dalam yang pertama ngomongin tentang craftsman kekriaan, kerajinannya. Misalnya gini, lo mau bikin properti, nggak semua properti itu istilahnya bisa dibeli, karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan film itu. Contoh misalnya dulu pernah ada iklan yang lupa iklan bank atau apa, terus ada koin yang lagi dilempar ke atas, dan itu kamera menangkap dari top angle, koin itu kemudian mendekati, jadi kayak istilahnya koin itu walk in gitu kalau istilah gerak subjek ya. Koin itu walk in mengarah ke kamera sambil berputar-putar gitu koinnya. Nah itu kalau koin beneran bisa berbulan-bulan tuh bisa dapetin satu shot yang bagus. Nah akhirnya produser sama sutradaranya menyepakati untuk kemudian dibuatkan koin dalam bentuk mock-up itu sebenarnya tiruan gitu. Tiruan yang memang ukurannya besar, jadi kalau nggak salah diameter itu sekitar 50 cm, jadi itu bentuknya koin. Nah itu yang kemudian itu kan perlu kemampuan seni rupa, perlu kemampuan dalam konteks dasar patung gitu kan,
apalagi seni rupa yang lain ini dasar lukisnya untuk membuat itu jadi persis sekali gitu. Apalagi misalnya ngomongin kostum sama make up ya sama, bahwa secara dalam sistem produksinya ada yang akan ngurusin nih. Nah, yang ngurusin baju di dalam produksi film itu baru namanya wardrobe. Padahal wardrobe itu sebenarnya aslinya kan lemari pakaian gitu. Kata aslinya. Oke, dan nah di pasca produksi sebenarnya ada satu hal yang kemudian jadi andalannya terutama dari seni rupa, yaitu adalah namanya tipografi. Tipografi ini berkaitan dengan huruf, dengan font kalau zaman sekarang lo pahamnya. Nah, font itu sebenarnya bisa dibuat gitu, disesuaikan dengan disesuaikan dengan film yang akan diproduksi. Makanya ada font-font yang memang awalnya dari film kan, misalnya kayak fontnya Jurassic Park, Star Wars, Komando dulu, film lama. Gue sekarang banyak banget lah gitu. Mungkin hampir setiap film sebenarnya ngeluarin apa namanya font sendiri gitu, tipografi sendiri. Oke. Nah, pada praproduksi sebenarnya seni rupa juga sangat mempengaruhi misalnya untuk membuat storyboard. Dan jangan salah, yang berkewajiban membuat storyboard itu bukan storyboard artis, tapi seorang penata artistik atau production designer. Nah, storyboard artis fungsinya adalah untuk menyempurnakan gambarnya gitu. Karena kalau storyboard artis yang misalnya memang dia nggak terlalu paham sama film, semua akan dibikin modelnya mau jadi model komik. Padahal sebenarnya sangat berhubungan dengan depth of field misalnya, fokus dan lain-lain. Ini nggak main-main gitu. Oke, itu terus juga selain itu sebelum jadi storyboard ada namanya floor plan. Nah, floor plan ini juga sebenarnya yang menggambar atau membuat adalah seorang penata artistik ataupun production designer. Oke, ini ngomongin floor plan dasar ya. Walaupun floor plan dasar lebih dekat sebenarnya ke arsitektur sebenarnya. Nah, tadi distribusi udah gue jelasin. Nah, sekarang eksibisi ini sebenarnya paling ketika premier itu memang membutuhkan banyak unsur-unsur yang berkaitan dengan seni rupa. Entah ya backdrop, entah flyer, entah apa istilahnya, standing banner misalnya, poster segala macam. Nah itu atau bahkan souvenir gitu, itu pasti sangat berhubungan dengan seni rupa gitu. Dan karena kalau di dalam gedung bioskopnya sendiri ketika ini ya mungkin nggak terlalu punya kaitan langsung, kecuali memang koneksinya lebih pada lebih ada pertunjukannya kan. Jadi dari di gelap-gelapan mah unsur seni rupanya mungkin nggak akan kelihatan gitu. Nah, aspek lain ini kan dari film yang menyerap seni rupa. Dari seni rupa yang menyerap film kemudian juga muncul, atau persinggungannya setidaknya muncul tadi udah disinggung Bang Momot juga, ada orang-orang yang dari seni rupa kemudian mencoba mengganti kanvasnya, dalam tanda petik mengganti kanvas itu kemudian jadi seluloid atau film. Itulah yang muncul dari sineas avant-garde misalnya kayak Hans Richter atau Walter Ruttmann atau kayak Marcel Duchamp misalnya. Akhirnya mereka buat ya
kecenderungannya seperti permainan gitu. Nah, di kalangan senimannya sendiri, seni rupa sendiri kan sudah berevolusi. Ada yang namanya apa namanya seni instalasi gitu. Nah, ada orang-orang seperti Nam June Paik itu membuat apa namanya ini orang Korea Amerika yang kemudian membuat seni instalasi itu jadi bermacam-macam gitu. Misalnya kayak ini apa negara Amerika tapi dalam wujud dia bermainnya sering sekali dengan televisi. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya ini taman televisi, kayak taman tapi ada televisinya. Dia bermain di sini kebanyakan orang-orang seni rupa sebenarnya. Nah, sama juga ujungnya sebenarnya kan nih dari film eksperimental masuk apa namanya seni instalasi seperti ini, dan terakhirnya sebenarnya masuk ke video musik. Nah, video musik itu sendiri kalau ada yang mau menekuni ya lo harus paham sama film eksperimental gitu. Jadi jangan dikira ya udah gitu apa namanya sekedar ya udah bikin video musik yang penting ya udahlah direkam terus nanti ngikutin beatnya gitu. Nggak cuma itu. Makanya kenapa film apa namanya video musik luar tuh kelihatan bagus-bagus karena banyak yang memang paham dengan konsepsi dari mulai seni rupanya bahkan filmnya gitu. Oke, kalau dari gue sih itu aja, Bang Momot. Mungkin dari Bang Momot ada tambahan? Cukup sih, Bang. Cukup. Atau dari kelompok ini ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau dari teman-teman yang lain? Artinya tidak ada, Bang. Oh, ada. Oke, terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Mbak Momot ya. Baik, Bang. Makasih banyak, Bang. Gua absen ya.